Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oase kali ini akan menyampaikan makalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi as-salatu mahalul munajah wa ma'dinul musafah tattasi'u fiha mayatinul asrar wa tusriku fiha syawarikul anwar alima wujudadz dha'fi minka faqal lala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakassaro amdadaha. Salat sebagai tempat munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salat juga sebagai tempat tersimpannya segala rahasia-rahasia rohaniah bagi orang-orang yang telah mencapai kebersihan batinnya. Dengan sholat ini akan semakin merasakan luasnya keindahan-keindahan rahasia-rahasia ilahiyah, dan juga akan menimbulkan cahaya-cahaya ruhani yang dapat dirasakan. Karena itu Allah mengetahui tentang kelemahan seorang hamba yang terbatas, maka Allah menyedikitkan hitungannya, dan juga Allah mengetahui kebutuhanmu tentang anugerah Allah, maka diperbesar anugerahnya. Makalah ini sangat menarik sekali dalam memahami sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sebelumnya dijelaskan bahwa as-sholatu tuhratun lil qulub, sholat itu berfungsi untuk menyucikan kotoran-kotoran batin kita. Yang kedua ini, sholat sebagai munajat seorang hamba kepada Tuhannya. Sekali lagi, sholat bisa menjadi munajat seorang hamba kepada Tuhannya apabila sholatnya sudah mulai ditingkatkan kualitasnya, ya, dari sholat awam yang sebatas melaksanakan rukun-rukun sholat, kemudian dinaikkan kualitasnya dibarengi dengan pemahaman tasawuf. Setelah itu dirasakan dalam gerakan-gerakan sholat, mulai dari takbir, ya, bacaan-bacaan baik dalam Fatihah maupun surat-surat, dan juga doa-doa di dalamnya. Maka apabila kita sudah bisa memahami makna-makna di balik doa-doa dan ayat-ayat yang kita baca ketika sholat, maka sesungguhnya itu menjadi munajat seorang hamba dengan Tuhannya. Berbeda dengan sholatnya orang awam, atau yang disebut sholat ghaflah, atau yang dikritik oleh Al-Quran, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Kenapa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka dalam sholatnya dalam keadaan lalai. Selanjutnya, walladzina hum yura'un, dan mereka di dalam sholatnya dipenuhi dengan riya. Dua penyakit batinnya, yaitu ghaflah dan riya, ini menjadi penyakit yang dapat menggelap gulitakan mata hati seorang hamba
pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat yang dibarengi dengan ghaflah dan riya dikritik oleh Al-Quran. Bahkan orang-orang yang sholatnya pada level ini termasuk wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Namun demikian, kita jangan pernah putus asa. Kita harus bisa meningkatkan kualitas sholat kita dari yang sholat awam tadi, ya, dengan kesungguhan kita di dalam belajar ilmu tasawuf, maka ilmu akan semakin bertambah dan sekaligus kualitas sholat kita akan semakin baik. Jika kita sudah memperbaiki dari sisi ilmu, kemudian diamalkan dalam praktek sholat, mulai dari takbir hingga salam, niscaya akan merasakan munajat, yaitu keluh kesah seorang hamba kepada yang dicintainya akan dirasakan di dalam sholat itu. Sebaliknya, orang yang ghaflah, ya, dia sholatnya seperti karyawan, ya, yang penting dari takbir sampai salam lupa mengingat Allah, ya, itu persis karyawan yang sedang mengejar absen di kantor. Nah, jangan sampai sholat kita seperti seorang karyawan yang ngejar absen di kantornya tanpa dibarengi dengan kualitas kinerja dan loyalitas kepada perusahaan. Itu sekedar sebagai analog. Yang paling penting bagi kita adalah terus belajar dan meningkatkan kualitas kita. Sebab esensi sholat yaitu lidzikri, mengingatku. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholah, dan dirikan sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Jadi esensi sholat yaitu untuk mengingat Allah. Apakah sholat kita sudah mengingat Allah dari takbir sampai salam? Tentu hanya diri kita yang tahu. Maka dengan terus kita bermuhasabah, terus memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, terutama memperbaiki kualitas ibadah kita, dengan demikian kita akan dapat merasakan sholat sebagai tempat munajat seorang hamba dengan Tuhannya. Mudah-mudahan kualitas sholat kita senantiasa semakin membaik dan bisa mencapai target sebagai mahalul munajat. Demikian wase kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.